Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 6. Bagaimana kabar kalian untuk minggu ini? Semoga kabar kalian semuanya sehat, tidak ada yang sakit. Bagaimana pelajarannya? Semua sudah dipelajari? Oke, karena pada kali ini kita akan mengadakan penilaian harian untuk pelajaran 2, yaitu ketika bumi berhenti berputar. Kemudian bagi yang mungkin masih ingin belajar kembali atau masih belum menguasai materinya, jangan khawatir, di kolom deskripsi yang ada di bawah video ini saya cantumkan link materi untuk bagian 1 maupun bagian 2. Nah, bagi kalian yang sudah siap untuk mengikuti penilaian harian, ayo sekarang kita mulai penilaian hariannya. Silakan disiapkan alat tulisnya. Untuk soal nomor 1, perhatikan, iman kepada hari kiamat itu termasuk rukun iman yang keberapa? Pilihannya apakah A, termasuk rukun iman yang ke-6, atau B, rukun iman yang ke-5, atau C, rukun iman yang ke-4, atau D, rukun iman yang ke-3. Silahkan dipilih salah satu. Soal berikutnya nomor 2. Perhatikan, yang mengetahui datangnya hari kiamat adalah titik-titik. Pilihannya apakah A, Allah dan malaikat, atau B, Allah dan para rasul, atau C, Allah saja, atau D, iblis saja. Silakan dipilih. Berikutnya soal nomor 3. Setelah hari kiamat, manusia dikumpulkan di titik-titik untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Di mana mengumpulkannya? Apakah A, dikumpulkan di surga, atau B, dikumpulkan di neraka, atau C, dikumpulkan di padang mahsyar, atau D, dikumpulkan di alam kubur. Berikutnya soal nomor 4. Perhatikan soalnya. Peristiwa hari kiamat disebut dalam Al-Quran surat titik-titik. Pilihannya apakah A, dalam surat Al-Kafirun, atau B, dalam surat Al-Qari'ah, atau C, dalam surat Al-Alaq, atau D, dalam surat At-Tin. Soal berikutnya nomor 5. Perhatikan baik-baik soalnya. Yang termasuk kiamat sugro kecuali. Ingat ya, jadi ini kecuali. Apakah A, terjadinya banjir bandang? Apakah itu termasuk kiamat sugro? Atau B, seseorang meninggal karena kecelakaan? Apakah itu termasuk kiamat sugro? Atau C, hancurnya semua alam? Apakah itu termasuk kiamat sugro juga? Atau yang D, gunung meletus yang menyebabkan korban jiwa? Apakah masuk kiamat sugro? Yang ditanyakan yang kecuali, berarti yang bukan. Oke ya, kita lanjut. Soal nomor 6. Kiamat kecil ada juga yang disebabkan karena ulah manusia itu sendiri. Di antaranya titik-titik. Jadi kiamat kecil itu dari ulah manusia, contohnya apa? Apakah A, tsunami, ini merupakan ulah dari manusia, atau B,
tanah longsor. Tanah longsor ini apakah ulah dari manusia? Atau yang C, gempa bumi. Gempa bumi ini apakah ulah manusia? Atau yang D, gunung meletus. Apakah gunung meletus juga ulah manusia? Silahkan dipilih salah satu yang paling benar. Berikutnya soal nomor 7. Pada hari kiamat, amal perbuatan manusia akan ditimbang. Hari itu disebut juga titik-titik. Jadi hari pertimbangan amal itu namanya apa? Apakah A, yaumul mahsyar, atau B, yaumul hisab, atau C, yaumul mizan, atau D, yaumul jaza, hari penimbangan amal. Yang mana kira-kira? Oke ya. Berikutnya soal nomor 8. Salah satu nama lain hari kiamat adalah yaumul ba'ats. Arti dari yaumul ba'ats itu apa? Apakah A, artinya hari pembalasan, atau B, artinya hari berakhirnya kehidupan di dunia, atau C, artinya hari perhitungan amal, atau D, artinya hari kebangkitan dari alam kubur. Berikutnya soal nomor 9. Kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan, karena nanti di akhirat kita akan dibalas sesuai dengan amal kita. Nah, hari pembalasan itu disebut juga dengan apa? Apakah A, disebut dengan yaumul mahsyar, atau B, disebut dengan yaumul hisab, atau C, disebut dengan yaumul mizan, atau yang D, disebut dengan yaumul jaza? Silahkan dipilih. Berikutnya soal nomor 10. Salah satu tanda hari kiamat adalah munculnya dua suku yang merusak. Salah satu suku tersebut adalah suku titik-titik. Apakah A, suku Quraisy, atau B, suku Ma'jud, atau C, suku Israel, atau D, Dajjal? Yang mana kira-kira? Oke ya. Berikutnya nomor 11. Salah satu tanda datangnya hari kiamat adalah munculnya dabbah, yaitu titik-titik. Apakah A, dabbah itu adalah kabut, atau B, dabbah itu adalah pembohong, atau C, dabbah itu adalah binatang melata, atau D, dabbah itu adalah Ya'jud? Berikutnya soal nomor 12. Nabi yang sampai saat ini belum wafat adalah titik-titik. Apakah A, Nabi Ibrahim, atau B, Nabi Musa, atau C, Nabi Isa, atau D, Nabi Muhammad? Berikutnya soal nomor 13. Perhatikan. Jika akan datang hari kiamat, maka matahari terbit dari titik-titik. A, terbit dari timur, B, terbit dari barat, C,
terbit dari utara, D terbit dari selatan. Berikutnya soal nomor 14 yang bukan termasuk hikmah beriman kepada hari kiamat. Ingat yang bukan hikmahnya loh ya. Pilihannya yang pertama, bertambah yakin atas kekuasaan Allah. B, bertambah semangat dalam melakukan kegiatan. Dalam melakukan kebaikan. C, menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Dan yang D, tidak menunda-nunda berbuat jahat. Yang mana kira-kira pilihannya? Oke, berikutnya soal terakhir yaitu soal nomor 15. Perhatikan. Hikmah beriman kepada hari kiamat adalah jujur. Berikut ini yang termasuk contoh jujur adalah titik-titik. Apakah A, datang ke sekolah tepat waktu, atau B, tidak mencontek saat mengerjakan ujian, atau yang C, membuang sampah pada tempatnya, atau yang D, tidak berkelahi dengan teman. Kira-kira yang hikmahnya itu jujur yang mana? Oke ya, soalnya sudah selesai. Silahkan dikerjakan. Nanti kalau sudah selesai semua bisa langsung dikumpulkan kepada Bapak dan Ibu guru kalian masing-masing. Sementara itu, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.